Dalam 24 jam terakhir, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengumumkan serangkaian operasi militer intensif di jalur Gaza. Menurut laporan resmi, sejumlah teroris berhasil dieliminasi, sementara berbagai gudang senjata, termasuk roket, rudal anti-tank, bahan peledak, dan senapan serbu ditemukan dan diamankan. Pasukan Brigade Infanteri Givati di bawah divisi ke-162 melancarkan pertempuran di daerah Jabalia dan pinggiran kota Gaza bagian utara. Sementara itu, divisi ke-36 melanjutkan operasi penghancuran infrastruktur teroris di atas maupun di bawah tanah. IDF menegaskan bahwa setiap teroris yang berupaya menggali tanah untuk menanam bahan peledak berhasil dieliminasi melalui serangan udara presisi. Bahkan, seorang pelaku bom bunuh diri dengan rompi peledak berhasil dicegah sebelum mencapai target dengan ledakan sekunder yang mengonfirmasi adanya perangkat peledak tambahan. Pasukan IDF memperluas operasi darat di kawasan pemukiman Al-Sabra. Langkah ini menandai pendalaman manuver strategis IDF, didukung serangan udara yang menghantam sekitar 120 target militer Hamas hanya dalam sehari. Namun, di tengah tekanan tersebut, pada 19 September 2025, sayap militer Hamas, Brigade Izzuddin Al-Qassam, merilis rekaman terbaru. Video itu memperlihatkan tank Israel menjadi sasaran ledakan IED di sekitar persimpangan Saftawi, sebelah barat kamp pengungsi Jabalia. Hamas mengklaim ledakan itu berhasil mengenai kendaraan lapis baja Israel yang sedang beroperasi di wilayah tersebut. Menanggapi ancaman berkelanjutan itu, divisi ke-162 IDF yang telah beroperasi di kota Gaza selama beberapa minggu terakhir meningkatkan intensitas operasi. Pada 24 September 2025, pasukan mendeteksi skuad teroris yang tengah menanam alat peledak rakitan untuk menyerang patroli IDF. Dalam penutupan lingkaran cepat, sebuah pesawat tempur Israel melancarkan serangan presisi dan mengeliminasi kelompok tersebut. Operasi berakhir tanpa korban jiwa di pihak Israel. Pada 27 September 2025, unit intelijen IDF mendeteksi aktivitas mencurigakan. Beberapa militan Hamas terlihat menggali tanah untuk menanam bahan peledak, berupaya menyamarkan gerakan mereka dengan bersembunyi di balik selimut. Segera setelah identifikasi positif dilakukan, Angkatan Udara Israel melancarkan serangan presisi. Serangan itu menargetkan lokasi secara tepat, menetralkan para militan tanpa menimbulkan korban di pihak pasukan Israel. Sehari setelahnya, fokus operasi berpindah ke tepi barat. Pada 28 September 2025, pasukan pertahanan Israel bersama unit penjaga perbatasan melancarkan misi di desa Kabayeva, wilayah Brigade Binyamin. Targetnya adalah rumah milik Mutna Omar, teroris yang bertanggung jawab atas serangan penembakan di persimpangan Ramot, Yerusalem. Pada 8 September 2025, sebuah serangan yang menewaskan 6 warga sipil Israel dan melukai puluhan lainnya. Rumah pelaku kemudian dihancurkan sebagai bagian dari kebijakan pencegahan serangan lanjutan. Pada saat yang sama, seorang militan terdeteksi saat berusaha menanam bahan peledak di dekat kendaraan lapis baja APC Namer milik IDF. Pasukan segera merespons dan target tersebut berhasil dinetralisir sebelum ancamannya terrealisasi. Tak lama setelahnya, sel teroris lain yang berupaya melancarkan serangan tambahan menjadi sasaran. Dengan dukungan langsung dari Angkatan Udara Israel, posisi mereka diserang secara presisi, memastikan area tersebut kembali berada di bawah kendali penuh pasukan Israel. Rekaman resmi yang dipublikasikan unit juru bicara IDF pada hari itu menegaskan bahwa operasi gabungan antara pasukan darat dan udara terus berlanjut dengan fokus menghancurkan infrastruktur militer Hamas sekaligus menekan ancaman terhadap pasukan di garis depan. Divisi 36, divisi lapis baja terbesar IDF dengan daya tembak terberat, diterjunkan sebagai ujung tombak. Tujuan utamanya adalah untuk menghancurkan infrastruktur pertahanan Hamas, menutup jaringan terowongan, serta melemahkan kemampuan tempur kelompok itu di kawasan perkotaan yang padat. Untuk mengimbangi dampak perang, IDF mendirikan zona kemanusiaan di Khan Yunis. Fasilitas darurat diperluas, rumah sakit lapangan, jaringan air, dan fasilitas desalinasi, distribusi makanan, tenda, dan obat-obatan. Lebih dari 800.000 warga Palestina telah meninggalkan kota Gaza bergerak ke arah selatan menuju zona kemanusiaan. Perpindahan besar-besaran ini membuka ruang bagi IDF untuk memperluas manuver darat,
Meskipun perlawanan keras masih diberikan oleh jaringan militan Hamas yang bertahan di jantung kota. Intelijen militer Israel menyebut bahwa eksodus massal warga Gaza bukan kebetulan, melainkan hasil dari strategi 3 fase. Yang pertama adalah selebaran peringatan dijatuhkan dari udara, memberi sinyal kepada warga tentang rencana IDF. Yang kedua adalah serangan terarah ke kota untuk menunjukkan keseriusan operasi dan memaksa warga menanggapi perintah evakuasi. Dan yang ketiga adalah penghancuran infrastruktur kunci, termasuk menara tinggi yang digunakan Hamas untuk observasi dan komunikasi, diikuti dengan pergerakan pasukan ke pusat kota. Akibatnya, sebagian besar penduduk sipil telah meninggalkan zona pertempuran. Meski sekitar 200.000 orang masih bertahan di tenda-tenda darurat, banyak diantaranya digunakan Hamas sebagai tameng manusia. Di tengah eskalasi militer, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan menyiapkan rencana 21 poin untuk menyelesaikan konflik Palestina. Menurut analisis, rencana tersebut mencakup pembongkaran kamp pengungsi, pembatalan status pengungsi, hingga penghapusan UNRWA dari wilayah Yudea dan Samaria. Pejabat intelijen Israel menilai rencana ini sangat menguntungkan Tel Aviv, meski Perdana Menteri Israel dilaporkan tengah berupaya mengubah beberapa klausul sebelum bertemu dengan Presiden Trump di Gedung Putih pada 29 September 2025. Di Yerusalem, otoritas Israel menuduh Qatar bersama Spanyol dan Maroko sebagai pihak yang mendorong tekanan internasional dan sanksi terhadap Israel dalam sebuah langkah yang dianggap terkoordinasi. Ketegangan juga meningkat dengan Mesir. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, Duta Besar Amerika Serikat Mike Huckabee dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Kairo. Menurut laporan New York Times, pembicaraan di sana akan berfokus pada kampanye militer Israel di Gaza sekaligus rencana baru Trump untuk mengakhiri konflik. Dalam perkembangan lain, mekanisme snapback sanksi PBB terhadap Iran kembali diberlakukan setelah Tiongkok dan Rusia gagal menghentikannya di Dewan Keamanan. Embargo senjata, pembekuan aset, dan larangan perjalanan internasional kini resmi berlaku lagi setelah 1 dekade. Sebagai respons, pejabat senior Iran menolak akses inspektur IAEA ke beberapa fasilitas nuklir. Duta besar Iran di Jerman, Prancis, dan Inggris bahkan dipanggil untuk konsultasi darurat. Di Teheran, pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei melontarkan sindiran kepada Perdana Menteri Netanyahu. Ia menyoroti momen ketika sejumlah delegasi dunia meninggalkan ruang sidang PBB saat pidato Israel berlangsung, disebutnya sebagai bukti bahwa Israel kini menjadi entitas paling terisolasi di dunia. Kini, fokus operasi Israel diarahkan ke pusat kota Gaza, wilayah yang diyakini sebagai tempat konsentrasi ribuan kombatan Hamas. Dengan sebagian besar populasi sipil telah meninggalkan kota, fase berikutnya dari perang ini diperkirakan akan menentukan baik bagi Hamas maupun bagi Israel. Di saat bersamaan, diplomasi internasional, sanksi global, dan strategi Amerika Serikat menambah lapisan kompleksitas pada konflik yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ini. Pertempuran di Gaza tidak lagi sekadar perang lokal. Ia telah menjadi arena tarik-menarik geopolitik global dengan dampak yang bisa mengguncang Timur Tengah dan dunia. Di sisi lain, puluhan kapal yang tergabung dalam flotila Shamut kini sedang menuju jalur Gaza. Rombongan ini berangkat awal pekan dari Barcelona membawa aktivis pro-Palestina, termasuk aktivis iklim Swedia Greta Thunberg. Tujuannya menantang blokade laut Israel. Saat ini, kapal-kapal tersebut masih berada di sekitar Pulau Crete, Yunani. Namun, pihak keamanan Israel memandang langkah ini sebagai provokasi. Dalam laporan Khan Israel, seorang pejabat mengungkapkan bahwa salah satu peserta adalah Sif Abu Kishak, warga negara Spanyol yang diduga memiliki keterkaitan langsung dengan Hamas. Menurut sumber keamanan, Israel tidak akan membiarkan flotila menembus blokade. Pasukan Komando Laut Elit Shaitet 13 sudah disiagakan untuk mengambil alih kendali kapal bila mereka mencoba memasuki perairan Gaza. Kementerian Luar Negeri Israel menegaskan, jika tujuan peserta flotila adalah mengirim bantuan, jalur resmi yang sah adalah melalui pelabuhan Ashkelon. Di sisi lain, para aktivis mengklaim mereka sempat diganggu
Di tengah laut pesawat tak dikenal menjatuhkan granat kejut, bahkan meretas sistem komunikasi kapal dan memutar lagu-lagu grup ABBA. Israel memilih tidak memberikan komentar atas tuduhan ini. Upaya serupa pernah terjadi. Dua flotila sebelumnya, Melin dan Kandala, berakhir dengan intervensi Shayetet 13 yang mengambil alih kapal sebelum mencapai Gaza. Kini, dunia menunggu apakah flotila Shemet akan bernasib sama atau berhasil menembus blokade yang telah diberlakukan selama bertahun-tahun. Dengan operasi militer yang kian mendalam di jantung kota Gaza, tekanan diplomatik internasional terus meningkat. Sejumlah negara barat, termasuk beberapa anggota tetap Dewan Keamanan PBB, kini secara resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Sebuah langkah yang dipandang sebagian pihak sebagai terobosan, namun oleh Israel dianggap justru memberi legitimasi kepada Hamas.